Slide-nya sudah bisa kelihatan dengan jelas juga? Halo. Jelas ya? Nah, ya, berarti kalian yang putus-putus kalau pun ada putus-putus. Baik, minta maaf terlambat. Tadi ada yang membawa pergi eksternal hard disk saya, jadi baru tiba itu sebelum zuhur, jadi terpaksa terlambat. Ya, kita punya waktu kurang lebih 45 menit lah. Saya harap mudah-mudahan kalian sudah membaca ya beberapa buku atau bahan ajar tentang fraktur. Jadi sebenarnya lebih gampang. Ini hanya sekedar review saja. Nanti kalau secara detailnya untuk masing-masing ekstremitas, masing-masing diagnosis ya, itu akan lebih detail. Kita akan bicara di blok trauma nantinya. Ya, jadi di sini kita hanya memberikan pengantar saja seperti apa. Ya, kita mulai dengan fraktur. Assalamualaikum. Ya, kita mulai dengan definisi, kemudian berlanjut dengan teologi, fisiologinya, kemudian bagaimana klasifikasinya, diagnosis dan penanganan serta komplikasinya. Ya, fraktur secara definisi adalah diskontinuitas daripada tulang maupun tulang rawan. Ya, jadi antara bone and cartilage. Jadi osseusnya dengan cartilagonya. Ya, jadi kalau masih bicara fraktur, maka ada terjadi diskontinuitas. Kita tidak mengenal ada istilah retak, kita tidak mengenal ada patah bambu atau apa. Yang jelas patah adalah fraktur. Fraktur adalah terjadi diskontinuitas daripada tulang maupun tulang rawan. Jadi ya, jadi di garis bawahi tulang rawan ya. Jadi kita punya tulang itu ada dua, ada yang cartilago dasarnya ya, dan ada tulang yang memang osseus ya. Ya. Sedangkan dislokasi ya, jadi ada perubahan hubungan antara permukaan sendi pada tulang ya, terputus. Tadinya dia bertemu dengan baik, justru bergeser ya, geser. Ada juga istilahnya subluxasi, dia hanya bergeser sedikit. Jadi masih ada kontak, tapi dislokasi itu tidak ada kontak lagi antara permukaan sendi masing-masing tulang yang harusnya terhubung ya oleh kapsul, oleh ligamen. Nah, apa penyebabnya? Fraktur pada dasarnya ya, bukan pada umumnya dan banyak ini kasusnya disebabkan oleh trauma. Ya, trauma dalam hal ini adalah terjadi karena energi yang besar. Ya, energi yang besar. Jadi seperti orang jatuh misalnya, ya orang jatuh, biarpun jatuhnya hanya jatuh karena tersandung, itu pun termasuk energi besar. Kenapa? Hitungannya kan berat badan dikali dengan percepatannya, ya percepatan jatuh ke bumi ya, nah, 10 meter per second itu, 10 meter per detik. Kalau kalian masih ingat pelajaran fisika kalian di sekolah-sekolah SMP maupun SMA. Ya. Jadi ada energi besar. Nah, lebih besar lagi misalnya kecelakaan, ya. Nah, itu bisa menyebabkan fraktur, patah tulang. Atau jatuh dari ketinggian, ya. Nah, itu misalnya. Kemudian ada juga karena energi yang berulang, repetisi, terjadi repetisi. Ya, berulang, ya, akhirnya terjadi stres, ya, terjadi aus dia punya tulang, ya. Ya. Jadi letih dia punya tulang. Jadi gampang terjadi fraktur jadinya, ya. Karena berulang-ulang pada satu titik akhirnya bisa terjadi fraktur juga. Ya, kita sebut sebagai stress fracture biasanya pada atlet atau tentara. Ya. Cuma jalan-jalan ya, berjalan jauh ya. Cuma direpetisi ya, berulang-ulang itu tidak diimbangi dengan pembentukan atau terjadi deposit daripada pembentuk tulang dengan baik, maka tulangnya menjadi rapuh, justru bisa terjadi fraktur. Ya. Nah, kondisi lain, ya,
yang tidak disebabkan oleh energi yang tinggi itu bisa disebabkan oleh keadaan patologis, ya, fraktur patologis. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus orang-orang tua yang mengalami osteoporosis, ya, jatuh di tempat tidur, dari tempat tidur yang tidak terlalu tinggi jatuh, fraktur pada panggulnya atau fraktur tulang belakang, jatuh terduduk. Atau pada kasus-kasus neoplasma, ya, tumor. Karena beberapa tumor banyak itu menyebabkan tulang menjadi sangat osteoporosis, ya, menjadi sangat rapuh. Ya. Ya, kemudian, nah, bagaimana fraktur itu bisa terjadi? Ya, fraktur itu oleh gaya, ya tadi bisa secara langsung tidak langsung, ya, bisa terjadi karena puntiran, ya. Jadi dia berdiri tegak saja karena putaran cepat, ya, itu bisa terjadi fraktur yang modelnya spiral, ya, bentuknya seperti S, spiral. Atau terjadi kompresi, tekanan dari atas dan bawah, ya. Justru ini terjadi nanti pergeseran daripada energi, ya, nah, menyebabkan dia terjadi oblik atau miring dia punya bentuk mata. Atau justru terjadi triangular atau butterfly karena dia di bending, ya, dipatahkan dari gayanya. Kemudian ada juga yang transverse karena adanya tension, ya, tarikan. Ya, modelnya kira-kira seperti ini pada gambar ini, ya. Pada gambar A ini adalah spiral fracture, ya, karena puntiran, lihat tanda panahnya, arah gayanya. Kemudian pada gambar B ini adalah oblique fracture, ya, patah karena oblik, bentuknya oblik, jadi ada miring, ya. Secara definisi fraktur oblik ini dia lebih dari 30 derajat kemiringannya, ya, kemiringan patahannya. Kurang dari 30 kita definisikan sebagai transverse, ya. Nah, kemudian ada pula karena bending, ya, maka terjadi butterfly. Nah, kenapa disebut butterfly? Karena segitiga ini, ya, karena adanya gambaran segitiga, ya, karena segitiga ini, ya, ya, kita patahkan seperti mematahkan kayu dengan dua tangan, ya, kita langsung patahkan begini, akan ada bagian yang berbentuk segitiga nanti ya terlepas. Ada juga transverse, ya, seperti ini karena tension, ya, tarikan. Nah, ini terputus biasanya. Oke. Nah, ini penyembuhan tulang saya kira kalian sudah pelajari di patologi dan di fisiologi juga saya kira sudah di ini. Yang perlu kalian ingat saja bahwa ada ini adalah sumbernya adalah Perkins, ya, Perkins times table, ya. Jadi ada waktu-waktu yang telah diteliti oleh Perkins tentang penyembuhan tulang, ya. Jadi pada fase pertama sampai minggu pertama sampai minggu ketiga itu terjadi inflamasi, ya. Kemudian pekan ketiga sampai minggu ke-6 adalah proses terbentuknya kalus, ya, terbentuknya tulang muda, ya. Kemudian sudah mulai memadat, konsolidasi sehingga terbentuk hard kalus sekitar pekan ke-6, ya. Kemudian semakin memadat, ya, di bulan ke-6 sampai 12 sampai terbentuk remodeling di tahun kedua, ya. Nah, ini berlaku untuk ekstremitas atas dan pada tulang anak-anak, ya, waktu-waktu ini. Pada ekstremitas bawah dikali 2 pada anak-anak. Jadi misalnya untuk radius, ya, os radius atau fraktur pada lengan di atas misalnya ulna atau radius dua-duanya patah, maka sekitar 3 sampai 6 pekan itu sudah menyambung, ya. Cuma belum kuat karena masih terbentuk soft kalus, ya. Kemudian di pekan ke-6, ya, atau setelahnya sekitar 1 bulan, di atas 1 bulan sudah terbentuk hard kalus, baru terjadi konsolidasi. Kemudian setelah bulan ke-3 atau bulan ke-4,
ya. Tapi pada ekstremitas bawah, misalnya ada fraktur pada femur atau tibia, itu dikali 2. Ya kalau tadi radius minggu ketiga sudah ada soft callus, maka di ekstremitas bawah, di femur atau tibia, mungkin pekan ke-6 baru bisa terbentuk soft callus. Ya, baik. Ya, kemudian sampai kapan? Sampai pekan ke-12, berarti sekitar 3-4 bulan baru mulai terbentuk hard callus. Ya. Kalau pada ekstremitas atas, sekali lagi, sekitar 1-2 bulan harusnya sudah keras dia punya tulang, ya sudah bisa dipakai beraktivitas secara normal. Ya. Nah, bagaimana pada orang dewasa? Dikali 2 lagi, ya. Nah, kalau ekstremitas atas berarti dia dikali 2. Jadi kalau 3 pekan, maka ekstremitas atas pada orang dewasa sama dengan ekstremitas bawah pada anak-anak. Ya, dikali 2. Ekstremitas atas, ekstremitas bawah dikali 2 lagi. Ya, jadi itu. Jadi kalau misalnya ada nanti yang tanya, keluarganya tanya, kapan kira-kira saya sembuh ini? Tulangnya nyambung. Ya. Wah, tinggal hitung. Ini orang dewasa bukan? Nah, orang dewasa. Jadi orang dewasa ekstremitas atasnya itu sekitar 6 pekan. Paling cepat. Nah, jadi ya tinggal hitung. Oh, 6 minggu sudah bisa digoyang-goyang. Ya. Nanti mungkin 4 bulan atau 3 bulan sudah bisa pakai angkat-angkat berat. Ya, cuma belum bisa maksimal, beban maksimal, ya. Jadi itu maksudnya. Oke. Nah, bagaimana kita mengklasifikasikan fraktur? Fraktur secara umum tadi ya sudah di patologi juga kita sudah bahas. Kita sudah bahas tentang model-model fraktur sebenarnya, ya. Termasuk etiologinya sudah. Cuma kalau klasifikasi lanjutnya itu berdasarkan kerusakan pada jaringan lunak. Ya, secara garis besar ada 2. Ya, ada fraktur terbuka, ada juga fraktur tertutup. Ya, tertutup kalau tidak ada luka kita temukan yang berhubungan langsung dengan tulang. Ya. Jadi berhubungan langsung dengan tulang. Pada fraktur terbuka berarti tulangnya berhubungan dengan dunia luar. Ya. Jadi tulang itu normalnya tidak ada yang melihat dunia. Ya. Tapi karena dia mengalami fraktur, tidak ada luka, maka tulangnya bisa melihat dunia. Nah, itu. Masing-masing ada klasifikasinya. Untuk fraktur terbuka oleh Gustilo-Anderson diklasifikasikan ada 3. Ya. Ada 3 tipe. Tipe 1, 2, dan 3. Nah, dasarnya ini adalah kontaminasi. Ya, risiko infeksi. Ya. Dasarnya itu. Ya. Jadi kenapa orang membuat klasifikasi? Pertama untuk melihat risiko-risiko yang ada dalam hal ini komplikasinya. Yang kedua adalah pilihan terapi nantinya. Ya, kenapa perlu klasifikasi? Ya, jadi dalam hal ini melihat prognosis juga. Itu bisa alasan membuat klasifikasi. Jadi tidak sembarang orang membuat klasifikasi. Ya. Nah, khusus fraktur terbuka ini yang paling sering kita gunakan adalah klasifikasi oleh Gustilo-Anderson. Nah, mereka 2 orang yang berbeda tempat, berbeda lokasi, berbeda negara. Satu di Filipina, satu lagi kalau tidak salah di Amerika Latin. Ya, mereka melihat peneliti ternyata hampir bersamaan waktunya mereka tunjukkan hasilnya. Ya, akhirnya mereka bersepakat membuat klasifikasinya sama-sama saja. Ya, jadi untuk tipe 1, ya, kalau luka itu, ya, kalau fraktur itu, ya, memiliki luka di bawah 1 cm. Ya, di bawah 1 cm. Kurang dari 1 cm. Kenapa? Dengan kurang dari 1 cm, ini biasanya luka yang disebabkan oleh tulangnya sendiri. Karena patah, maka ada dorongan dari dalam, tembus tulangnya keluar. Tuh. Ya. Jadi kadang malah kecil-kecil saja. Seperti
pinpoint ya, seperti pulpen saya, ujung-ujung pulpen. Ya. Terus kemudian kenapa kemudian ini di golongan tipe 1? Karena dia minimal sekali risiko infeksinya. Ya. Jadi risiko kontaminasi itu kecil. Kenapa? Tadi tulang yang membuat dia luka, ya. Jadi tidak ada gesekan di tanah misalnya, tidak ada dari benda asing luar yang menusuk ke dalam, ya. Nah, karena setiap yang kita menusuk ke dalam, nah itu nanti ada klasifikasinya sendiri, ya. Ya. Jadi kurang dari 1 cm, ya, dengan risiko infeksi minimal sekali, ya. Nah, kalau lukanya lebih dari 2 cm, lebih dari 1 cm, ya, maka ada risiko terjadi kontaminasi. Ya, nah, terjadi kontaminasi, ada risikonya, maka meningkat grade-nya atau tipenya. Ya, menjadi grade 2. Ya. Nah, kenapa? Di sini perlu dipertimbangkan baik-baik dari dokter bedahnya atau ke dokter yang merawatnya, ya. Oh, ini bisa kita lakukan tindakan atau tidak, memasang alat misalnya, ya, melakukan fiksasi internal atau tidak. Ataukah bisa risiko terjadi infeksi atau tidak, ya. Nah, gitu. Jadi luka ini tidak dibuat lagi oleh tulang, tapi oleh benda lain. Cuma harus terbukti bahwa tidak ada kontaminasi. Ya. Kemudian yang tipe 3, kalau lukanya di atas 10 cm. Ya, atau biar kurang 1 cm kalau itu dibuat oleh benda asing. Misalnya ditusuk ataukah luka tembak, ya, peluru kita tembakkan masuk, itu terjadi fraktur misalnya, maka kita golongkan sebagai tipe 3, ya, grade 3. Nah, semua luka, ya, artinya semua luka yang atau semua fraktur dengan luka yang memiliki risiko infeksi, maka kita golongkan tipe atau grade 3 ini, ya. Nah, misalnya lagi, biarpun tulangnya yang lukanya 1 cm karena tulang yang ini, tulang yang menusuk, tapi jatuhnya di saluran drainase, ya, atau jatuhnya di sawah, ya, tetap akan kita golongkan jadi grade 3. Ya. Dan itu adalah 3A. Ya. Karena memiliki risiko infeksi berat. Kalau kita lihat di referensi-referensi atau jurnal hasil penelitian daripada Gusti Anderson ini, dia golongkan itu luka kalau frakturnya ataupun fraktur itu terjadi di daerah peternakan, barnyard, ataukah di farm, ya, ataukah di perkebunan atau persawahan. Artinya apa? Banyak risiko di situ. Ya, ada banyak kuman, ya, banyak bakteri yang bisa menyebabkan infeksi pada tulang ini, ya. Nah, kalau ada luka yang susah ditutup, ya, karena ada beberapa, ya, karena bengkak, terlalu bengkak, ya, maka perlu ditutup. Ternyata susah, kulitnya ketemu satu sama lain, ya, ataukah memang hilang kulitnya, maka kita golongkan sebagai grade 3B, ya. Ya. Artinya tidak bisa dilakukan penutupan luka secara primer, ya, secara langsung. Oke, selanjutnya jika ada fraktur yang kita temukan dan ternyata terjadi kerusakan arteri, ya, kerusakan arteri besar, ya, arteri utama, ya, putus arteri utamanya, maka kita golongkan sebagai grade 3C. Ya, itu ada gambarnya, gambar pembuluh darah yang pecah, ya, putus, maka itu grade 3C. Ya. Jadi misalnya arteri pada fraktur femur, putus, dia punya arteri poplitea, ya, atau di arteri tibialis anterior yang putus
karena fraktur tibia. Jadi tidak teraba dia punya nadi di distalnya. Maka kita golongkan dia sebagai grade 3C. Ya, paham ya? Ya. Nah, pada fraktur tertutup ini digolongkan oleh Sarne, Tsarne, Sarne, ya, orang Rusia. Dia ada 4 grade dari grade 0, 1, 2, 3. Ya. Grade 1, grade 0 itu ya jika minimal sekali. Ya biasanya pada fraktur patologis sebenarnya ini. Ya, ataupun patah yang karena puntiran ya, karena fraktur oblik ya, itu tidak terjadi abrasi kerusakan jaringan yang luas. Ya. Pada grade 1 hanya terjadi abrasi, mungkin ada gambarnya sih nanti. Oh, maaf, tidak ada. Ya, terjadi abrasi superficial saja, ya. Jadi cuma ada udem saja kelihatan, ya, udem dan kontusio minimal pada otot-ototnya, ya. Grade 2 terjadi kontusio signifikan pada otot. Kalau terjadi kontusio berarti terjadi udem, ya. Abrasi kulitnya jadi terangkat, ya, kelihatan dengan hematom. Bahkan kita raba itu seperti ada kulitnya itu menghitam malah, seperti gelap ya, kebiruan langsung. Kalau tadi superficial saja, tidak semuanya terangkat ya. Pada grade 2 ini udemnya ya. Pada grade 3 sudah terjadi arahnya ke compartment syndrome ya, terjadi degloving ya. Jadi di bawahnya sudah darah saja ya, cuma tidak terbuka, tidak ada luka ya. Kalau kita lihat tertarik dia punya kulit ya, kencang ya, atau terjadi cedera vaskular, kita tidak raba dia punya nadi ya, maka ini adalah grade 3. Oke. Pada berdasarkan bentuk frakturnya ya, terjadi garis frakturnya ya, hanya ada 2, komplit maupun incomplete ya. Nah, ini biasanya orang bilang retak ya pada fraktur incomplete sebenarnya ya. Fraktur incomplete itu hanya pada anak-anak ya. Hanya pada anak-anak. Sedangkan fraktur komplit itu rata-rata semua orang dewasa mengalami fraktur komplit ya. Anak-anak pun bisa. Tapi sekali lagi fraktur incomplete hanya terjadi pada anak-anak. Nah, ini garis-garis fraktur saya kira sudah ada tadi di gambaran patofisiologi ya. Bagaimana mekanisme terjadinya fraktur. Jadi transverse, oblik, spiral ya. Spiral ini kalau lebih dari 70 derajat biasanya kita sudah golongkan sebagai spiral, tapi paling penting tahu mekanisme traumanya. Ya. Dari gambaran fraktur pun kita bisa memikirkan mekanisme trauma ya. Dari transverse ya, ada tarikan ataukah terjadi bending, 2 benda saling menahan kemudian saling mendorong ya. Kemudian spiral berarti dia memuntir, dia punya tulang tungkai, makanya dia bisa patah. Ataukah terjadi komunisi ya, comminuted ya, komunitif kalau istilah Indonesianya ya, yang pecah-pecah ya. Kalau lebih dari 1 segmen fraktur seperti ini ya, dia patah-patah, banyak pecah-pecah. Ataukah segmental 2 garis fraktur ya, 2 garis fraktur dan ada bagian tulang yang masih utuh yang lain. Ataukah terjadi avulsi? Avulsi itu biasanya di daerah dekat-dekat persendian di ujung-ujung tulang. Kenapa? Di situ area origo ataupun insersi daripada otot. Ya, biasanya fraktur begini terjadi karena tarikan otot. Ya, stress fracture banyak menyebabkan fraktur avulsi. Kemudian impact ya, terdorong dia, tertekan. Nah, ini pun biasanya pada fraktur pada anak-anak ataupun pada orang dewasa. Ya, ataukah torus? Torus biasanya fraktur oblik ya, fraktur spiral pada anak-anak atau fraktur oblik ya. Cuma pada anak-anak. Ingat pada anak-anak tulang itu rapuh ya, yang kuat itu periosteum ya. Mudah-mudahan ingat kuliah tentang struktur-struktur tulang ya. Nah, jadi ada periosteumnya. Periosteumnya sangat tebal ya. Jadi ketika terjadi fraktur, tulangnya dulu patah baru periosteumnya.
Ya, kadang malah perosteum masih utuh, makanya tulang yang gampang mengalami patah. Makanya istilahnya ada torus. Mungkin karena impact, ya, tidak pecah dia punya perosteum, tulangnya saja yang pecah, ya, maka terdorong. Nah, jadi kelihatan menggembung. Ataukah green stick. Nah, kalau kalian lihat, perhatikan batang atau cabang-cabang kayu, cabang-cabang pohon, kalau kalian patahkan yang masih hijau itu, ya, kulitnya utuh, tapi tulangnya dalam, kita bisa tekuk-tekuk. Nah, itu istilahnya maka kita sebut sebagai green stick fracture. Ya. Nah, ada juga istilahnya fraktur kompresi ataupun burst. Ini nanti kita bicara di tulang belakang, ya, spinal. Kemudian ada fraktur patologis, ya tadi sudah disinggung tentang fraktur patologis, green stick juga sudah, ataupun fraktur torus atau buckle. Ya, nah, bagaimana kita mendiagnosis sebuah fraktur? Ya, sama. Jadi melalui anamnesis kita tanya tentang tentunya identitasnya pasien, ya paling penting. Nanti kalian belajar tentang itu. Kemudian ada keluhan utama. Keluhan utama orang datang dengan fraktur, biasanya dia datang dengan nyeri. Ya, kalau itu fasenya akut. Ya, akut. Nah, dia datang dengan nyeri. Nah, bisa kenapa? Sakit, habis jatuh sakit, nyeri. Nah, disertai dengan adanya penurunan fungsi. Nah, penurunan fungsi kenapa? Dia tidak bisa goyang. Ketika dia goyang, dia sakit. Ya. Nah, kalau dia sudah neglected, ya, sudah fase yang sudah lama, ya, sudah melewati fase tapi tidak nyambung, maka dia datang dengan penurunan fungsi, terutama karena pincang misalnya, ataukah tidak bisa menggerakkan tangannya atau jarinya. Kemudian yang paling penting kita tanyakan adalah mekanisme trauma. Dengan mengetahui mekanisme trauma, maka kita bisa membayangkan bagaimana fraktur pattern, ya, bagaimana bentuk atau model daripada fraktur. Atau kita juga bisa membayangkan organ apa saja yang terlibat dari trauma itu. Ya, misalnya orang yang ditabrak becak akan beda dengan orang yang ditabrak bentor. Nah, walaupun sama-sama 3 roda. Kenapa? Energinya beda. Ya. Nah, yang kedua, orang ditabrak mobil sedan atau ditabrak truk akan beda. Ya, energinya beda. Dan ingat, titik traumanya akan beda, ya. Satu dengan mobil sedan mungkin paha ke bawah, ya. Nah, tapi mobil truk paha ke atas. Belum lagi kalau ditambah dilindas, ya. Nah, itu makanya penting. Atau orang yang jatuh dari ketinggian 2 meter, 3 meter, atau ketinggian 3 lantai, 4 lantai akan beda, ya. Itu pun harus kita tanya pada saksinya. Ini jatuh kaki duluan, punggung duluan, atau sisi kanan dulu atau kiri dulu. Nah, itu pentingnya. Sama pada kecelakaan kendaraan bermotor, sama. Apakah dia penumpang ataukah orang yang mengemudi? Ya, itu akan berbeda. Ya. Nah, kemudian di pemeriksaan fisik paling penting kita lihat kita mulai dengan inspeksi, ya. Standarnya seperti apa pasien datang. Mulai dari cara berjalan. Dia pincang, oh kalau pincang hati-hati. Pasti ada masalah dengan ekstremitas, atau dia memegang tangannya, ya, oh ekstremitas atas ini masalahnya, ya, ataukah memang digendong, ya, dibopong, ataukah dengan tandu datangnya. Hati. Nah, yang jelas di daerah yang dikeluhkan, ya, ataukah yang kita lihat ada luka, harus kita perhatikan dengan baik, ya. Pada fase akut kita bisa menilai adanya deformitas, ya, kelainan bentuk. Setiap orang patah pasti ada lain bentuknya, ya. Pada fase akut kita bisa lihat tambahan lain apa? Ada udem, ada hematom, ya. Ya, ada kehilangan fungsiolesa, ya. Nah, itu dulu. Nah, tapi tanda pasti fraktur apa dulu? Nah, nanti, ya. Kemudian itu tugas kalian, ya. Tambahan nanti di store di e-learning tanda pasti fraktur. Ya, silakan cari, ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita feel, rasakan apa? Satu, rasakan ada tidaknya nyeri tekan. Satu, ada tidaknya ketonjolan, ya,
dari deformitas itu. Bagaimana suhunya? Sama atau tidak dengan sekitarnya? Ya. Kemudian karena kita mau menilai anggota gerak, maka kita harus menilai fungsinya. Maka harus diminta untuk bergerak. Ada enggak gerakan? Ya, ada enggak gerakan? Ketika kita lihat, oh ada gerakan, ya, dia bisa menggerakkan. Atau ada gerakan palsu, ya, ada gerakan palsu. Gerakan palsu, nah biasanya harusnya sendi itu di pergelangan tangan, ini kok di tengah-tengahnya lengan. Kenapa dia goyang di situ? Ya, jadi itu jadi pertimbangan. Jadi sekali lagi penting untuk melakukan pemeriksaan fisik. Ya, dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik ini saja kita sudah bisa menilai. Ya, kita sudah langsung melihat, oh ini ada fraktur. Ya, nanti pemeriksaan tambahan itu tinggal atau pemeriksaan penunjang tinggal memperkuat diagnosisnya kita. Ya, diagnosis pemeriksaan penunjang yang paling sering kita lakukan adalah dengan imaging tentunya, dengan X-ray, USG juga bisa, CT scan juga bisa, MRI juga bisa. Tapi paling sering kita lakukan dengan imaging, ya. Laboratorium juga bisa, biasanya kita untuk menilai komplikasi, ya. Nah, ini pada anamnesis penting melihat nyeri, ya, artinya nyeri, kemudian luka, ada kelainan bentuk, ada kehilangan fungsi, ataukah gerakan tidak normal, ya. Pada pemeriksaan fisik, ya, perhatikan luka, hematom, bengkak, ya, saya kira sudah tadi, ya. Kemudian move, ya, atau ada pseudo joint, ya, kehilangan gerak normal, ataukah ada gerakan sendi palsu, ya. Oke. Nah, ini grade berapa? Ada yang bisa jawab? Bisa menilai fraktur ini, sudah diterangkan tadi. Ya? Sudah 3C. Mungkin, bisa jadi. Tapi belum tentu juga. Yang jelas ini 3B awalnya, ya. Sudah degloving, ya. Sudah terbuka dia punya kulit, tulangnya malah mungkin hilang, ya. Pembuluh darah kita belum bisa nilai, ya. Mungkin masih utuh pembuluh darahnya, mungkin ya. Karena tidak ada perdarahan yang nyata kita lihat di sini, ya. Jadi bisa jadi, ya. Bisa juga 3C, ya. Cuma kita belum nilai dengan baik, ya. Nah, ketika melihat pasien seperti ini, apa yang kalian lakukan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tapi dok, di anamnesis dok, kalau lakukan pemeriksaan fisik dok. Ya. Ya, jadi ketika temukan pasien trauma seperti ini, nanti kalian belajar di trauma dengan baik, maka kita melakukan pemeriksaan namanya primary survey, ya. Perhatikan dulu, ada prioritas. Jangan selalu terkecoh dengan darah, jangan terlalu terkecoh dengan ekstremitas, ya. Boleh saja langsung tutup saja, ya. Tapi perhatikan dulu, yang mana lebih prioritas, ya. Aliran darah atau aliran udara. Nah, itu nanti kalian belajar di trauma dengan untuk itu, ya. Nanti akan ada pembahasannya. Nah, pada pemeriksaan penunjang, ya, kita selalu mengupayakan ada pemeriksaan X-ray, ya, dan harus sebenarnya karena di situ jadi kontrol diagnosis kita dari awal, ya. Ada istilah rule of two, ya, pada pemeriksaan X-ray. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada special view, ya. Pada prinsipnya selalu kita minta 2 view standar, anterior, posterior, dan lateral, ya. Dari depan ke belakang maupun dari samping. Karena kita mau gambaran 3 dimensi, ya harus 2. Melihat tangan ini 1, ya,
kalian cuma bisa melihat 2 jari saja. Tapi begitu kita lihat dari depannya, ternyata ada 5 jari. Ya, nah, itu maksudnya. Ya, kenapa harus 2 view minimal? Atau kadang kita butuhkan special view. Kemudian CT scan, salah satu modalitasnya kita. MRI juga bisa, ya, cuma tidak terlalu membantu untuk melihat fraktur. USG juga bisa kalau memang tidak ada, tapi USG itu ada di mana-mana sekarang, bisa puskesmas, di klinik-klinik. Ini bisa digunakan modalitasnya untuk membantu penegakan diagnosis dari awal, ya. Oke. Nah, kenapa kita perlu to view? Ya, tadi sudah disampaikan, ya. Ini adalah rule of two, ya. 2 view, AP posterior, anteroposterior maupun lateral, ya. Dari anteroposterior maupun lateral, ya. Perhatikan. Kemudian kita butuh X-ray yang bisa melihat 2 sendinya sekaligus. Kenapa? Tulang itu panjang, ya. Jadi benar-benar harus kita lihat tulang itu semua bagiannya, ya. Jangan sampai cuma lihat satu karena fokus di frakturnya, ya. Cuma lihat satu garis fraktur, ya, fraktur transvers, ya. Ternyata harus kita lihat juga, tidak kelihatan di punya persendian. Ternyata di pergelangan tangan ada juga fraktur atau terjadi dislokasi malah, ya. Kita butuh 2 limbs, ya, 2 tungkai. Kenapa butuh 2 tungkai? Ya, pada anak-anak terutama kita butuh pembanding. Kenapa? Pada anak-anak masih ada garis-garis epifisial, garis-garis pertumbuhan yang kalau sering juga terjadi fraktur di situ. Yang pada X-ray itu tidak kelihatan, dia kelihatan hanya sebagai garis seperti ini. Ya. Hanya garis seperti ini, maka perlu kita X-ray lagi untuk lihat. Ternyata ada yang bergeser nih jauh, ya. Frakturnya bergeser. Dia punya bagian persendian bergeser sebagian, ya, di daerah distal, ya. Kemudian 2 injuries, ya, perlu melihat 2 tempat, ya. Bisa saja terjadi fraktur di dislokasi pada panggul, ya, karena mekanisme traumanya tabrakannya di lutut, panggulnya yang dislokasi. Hati-hati, ya. Pada dashboard injury, lututnya yang dia keluhkan, kelihatan memarnya, tapi ternyata panggulnya yang bergeser. Itu bisa juga terjadi. Atau 2 occasion. 2 occasion ini 2 waktu berbeda, ya. Biasanya terjadi pada fraktur pada tulang-tulang kecil yang bisa tidak kelihatan pada saat pengambilan X-ray pertama karena dia minimal displace, ya. Dia tidak bergeser, tapi begitu kita tekan, ada sakit, ada nyeri, secara klinis ada, maka curiga fraktur. Minta 2 minggu, 3 minggu ke depan dia datang lagi, kita X-ray lagi. Kalau ada tumbuh kalus ataukah terjadi perbedaan densitas antara 2 tulangnya, maka kemungkinan besar itu terjadi fraktur sebenarnya. Seperti pada ini, ya, fraktur scaphoid, ya. Pada awalnya tidak kelihatan, begitu 2 minggu kemudian datang baru terpisah atau terjadi avaskular daripada segmen daripada frakturnya. Nah, bagaimana penanganannya? Penanganannya, tujuan utama kita melakukan penanganan pada fraktur adalah mengembalikan fungsi secara optimal, ya. Jadi ingat, mengembalikan fungsi secara optimal. Karena itu yang kita kejar. Anggota gerak fungsinya adalah untuk bergerak. Maka sebisa mungkin dia bisa bergerak secara optimal kembali, ya. Kemudian mencegah kerusakan jaringan lunak, ya. Karena kenapa? Kalau jaringan lunaknya rusak, otot-ototnya rusak, tidak akan bisa bergerak dengan maksimal. Kemudian sebisa mungkin mengembalikan posisi tulang secara anatomis, ya. Jadi bukan tujuan utama, cuma sebisa mungkin, ya. Kemudian bisa melakukan rehabilitasi secara cepat. Karena kembali lagi ke tujuan pertama, ya. Semua 3 tujuan di bawah ini adalah untuk tujuan pertama, ya. Karenanya itu prinsip pertolongannya kita, prinsip penanganannya kita, pertama adalah life saving, seperti tadi gambar, ya. Langsung tangani patahnya saja, ya. Jangan, ada life saving, ada lihat dulu
airway-nya, lihat dulu jalan nafasnya. Dia bernafas atau tidak? Ya, jangan sampai sudah tidak bernafas, kalian masih tolong frakturnya. Ya, life saving, baru kemudian limb saving, baru kita tolong dia punya tungkai. Ya, baru kemudian kita tolong persendiannya. Ya, bagaimana menyelamatkan persendian supaya bisa maksimal. Dan kemudian early mobilization, dalam hal ini sebenarnya rehabilitasinya secara dini, ya. Nah, penanganan di primary survey, ya, ada istilahnya airway, breathing, circulation, kemudian disability dan environment. Saya kira kalian sudah pernah belajar ini waktu di belajar BLS, ya, bantuan hidup dasar di LSIT. Ya. Kemudian ada secondary survey, lihat ya. Nanti ABCDE-nya sudah terjamin baik, baru kita melangkah melihat ada tidaknya fraktur. Ya, apakah dia frakturnya terbuka ataukah tertutup? Ya, nah, kalau ada fraktur maka kita lakukan imobilisasi. Ya, terapi definitifnya, ya, ini sudah di rumah sakit, baru kita melakukan reduksi, kemudian melakukan stabilisasi, ya, kemudian baru kita melakukan rehabilitasi. Penanganan awal pada fraktur, ya, tujuannya adalah melakukan fiksasi sementara, ya, kemudian mengurangi nyeri, membantu pasien, ya, mengurangi nyeri, kemudian menjaga fungsi aliran darah dan persarafan, kemudian mencegah cedera lanjut, ya. Nah, prinsip-prinsipnya yang penting kita ingat, bila tidak mengancam jiwa, bisa ditunda sampai secondary survey, ya. Jadi bisa nanti saja, kecuali ada darah yang muncrat-muncrat di situ, apa boleh buat? Ya, kita harus ambil. Itu pun tidak harus dicari, cukup dengan bebat tekan saja, tutup lukanya. Ya. Kemudian sebaiknya melakukan imobilisasi itu sebelum melakukan rujukan. Kemudian saat memasang bidai atau imobilisasi, periksa secara kontinu, ya, secara secara terus-menerus, ya, secara berjangka, sistem neurovaskularnya, pembuluh darahnya masih teraba atau tidak, nadinya masih teraba atau tidak, ya. Pada fraktur-fraktur tertentu kita perlu pasang bidai khusus, misalnya pada pelvis, ya. Nanti ini kalian belajar di blok trauma, ya, ada long spinal board, ya. Prinsip fiksasinya adalah 3-point fixation, fiksasi di 3 tempat. Kemudian jika terdapat luka atau perdarahan, maka kita lakukan bebat tekan. Ya, penanganan awal di luar rumah sakit tadi ABCDE dulu, ya, tangani dulu yang mengancam nyawa. Kemudian kalau ada perdarahan, ambil kain, tekan, ataukah kasa memang tutup, ya. Kemudian jika terjadi shock, kontrol dengan kontrol perdarahan dan nyerinya, ya, bisa dengan meninggikan kaki, ya, tungkai. Kemudian jangan memberikan makanan dulu lewat lewat mulut dulu, ya. Kenapa? Berisiko, ya. Bisa saja dia penurunan kesadaran, justru nanti dia muntah, ya. Terjadi aspirasi malah mengancam dia punya pernafasan. Ya. Kalau terjadi fraktur dislokasi ataukah fraktur saja ataukah dislokasi saja, sebelum dikirim upayakan lakukan splinting. Kenapa? Ataukah pembidaian. Nah, kenapa? Nah, karena tadi untuk mencegah nyeri pada pasien, ya. Jadi kita melakukan pembidaian, ya. Kalau kalian yang dulu aktif di PMR atau nanti kalian aktif di TBM, ya, lakukan pembidaian, bantu pasiennya dengan bidai. Hanya saja jangan terlalu erat, ya. Saat ditransportasi ketika di ambulans jangan sampai ditekuk, ya. Bila terjadi spinal injury, ya, terjadi cedera pada tulang belakang, hati-hati, ya. Kita mungkin butuh alat khusus, long spinal board, ya. Ya. Kemudian pengawasan harus baik, ya. Kemudian jangan sampai ambulansnya terlalu zigzag, kecepatan tinggi, ya. Dilengkapi dengan suction dan O2. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Jika terjadi fraktur, lihat langsung dibebat saja, ya.
Atau kalau memang tidak ada bobot gulung seperti ini, kain saja tutup sudah cukup, ya. Kemudian lakukan splinting, ya. Ini ada dengan splinting dengan sistem balloning, ya. Kita kembangkan dia punya spalak, ya, dari plastik. Ada juga yang sistem traksi seperti ini, ada juga yang sistemnya seperti di gips begini, dibungkus, ya. Yang penting pasien nyaman, ya. Nah, ini jika terjadi fraktur misalnya pada paha, sebaiknya lakukan traksi, bantu pasiennya, ya. Ini pada fraktur tulang belakang, kita lakukan long spinal board seperti ini, ya. Nah, ini ada fraktur pada lutut, ya. Nah, ini bukan tidak dianjurkan untuk di femur, ataukah ada dislokasi, ya, maka diposisikan seperti ini saja, mengikuti bentuknya, ya. Oke. Pada ekstremitas atas menggunakan spalak, ya. Ada fraktur humerus, ya, atau fraktur klavikul atau dislokasi, ya ikuti saja dulu, ya. Perhatikan kenapa penting untuk selalu memeriksa pembuluh darah, ya, setelah memasang alat-alat pembidaian, karena kita mau jangan sampai ada pembuluh darah yang terjepit di antara segmen fraktur. Penanganan atau reposisi di rumah sakit, ya, karena kita penting dilakukan untuk mengembalikan kedudukan tulang atau sendi. Tekniknya bisa tertutup ataupun terbuka. Ya. Sistem reduksi tertutup seperti ini kita melakukan traksi saja, tapi pasien ini ditidurkan, ya. Memang ditarik-tarik, iya benar ditarik-tarik, tapi pasien ditidurkan agar tidak menderita pasiennya, ya. Kadang juga kita melakukan traksi saja, tarik setelah, ya, ditraksi sampai dia ada kalus, atau memang harus kita buka, ya, untuk mengembalikan posisi tulang dengan baik, ya. Nah, indikasi untuk melakukan reduksi terbuka ataupun tertutup, ya, konservatif ataupun operatif, ya ini, ya. Misalnya pada anak-anak cenderung kita lakukan konservatif, ya, jarang operasi itu kita lakukan operatif, ya. Atau frakturnya tidak stabil, ya, atau fraktur dengan minimal displace, ya, bergeser sedikit, tapi ya masih ada kontak dengan baik, biasanya kurang dari 50, kontaknya masih di atas 50%. Atau justru pasiennya tidak memiliki toleransi operasi yang baik, misalnya ada DM, ya, gulanya tidak turun-turun, tekanan darahnya tidak turun-turun, ya, atau tentunya pasien menolak operasi. Pasien yang kita operasi, ya, atau dilakukan fraktur reduksi terbuka pada pasien-pasien dengan yang susah untuk kita reposisi secara tertutup tentunya. Ada fraktur yang multiple, ada 2 tempat, ya, ada di humerus, ada juga di radius ulnanya, ya. Ataukah fraktur dalam sendi, ya, intraartikular, itu wajib karena setiap ada pergeseran lebih dari 1 mm sampai 2 mm akan menyebabkan OA dini pada pasien, pada sendi, osteoartritis secara dini, ya. Kemudian fraktur dengan gangguan neurovaskular wajib kita buka, kita cari pembuluh darahnya terganggu atau tidak, atau nervusnya terganggu oleh fraktur atau tidak. Dan tentunya fraktur terbuka, ya. Setiap fraktur terbuka adalah indikasi untuk melakukan operasi, ya. Penanganan fraktur terbuka, perbaiki dulu keadaan umumnya, ya. Kita berikan begitu sudah bagus primary survei, secondary survei, ya, baru kita masuk dengan ini, ya, perbaikan KU misalnya. Kemudian jangan lupa memberikan anti tetanus toksoid, ya, dan berikan antibiotik spektrum luas, ya. Biasanya kita berikan cefalosporin generasi ketiga, ya. Kemudian kita lakukan debris demang namanya, pencucian luka. Ya, pada pencucian luka ini kita mengambil kultur, ya, mengambil sampel juga untuk kita biakkan kumannya, sesuaikan dengan nanti kita lihat pemeriksaan antibiotiknya, ya. Kemudian tutup luka dengan kasa, ya. Kemudian kita lakukan reposisi, ya, dan lakukan imobilisasi atau stabilisasi, ya. Nah, stabilisasi atau fiksasi atau imobilisasi kita lakukan untuk mempertahankan fraktur agar tulangnya tidak bergeser lagi, ya. Dan ini untuk menjamin penyembuhan tulang dengan baik.
Tekniknya ada eksternal, ada yang internal. Ya, pada eksternal ada sistem traksi, ada kita sebut casting, ada kemudian bracing, ya, kemudian ada eksternal fixator. Internal ada pin, ya biasa orang sebut pen, ya, ada plat dan screw, ada nailing, ya. Nah ini sistem traksi dengan gravitasi, ya, ditarik saja, ya kasih beban. Nah, kemudian ada skin traction, ya, traksinya cuma ditempel di kulit saja, di plester baru dikasih beban. Nah, cuma kelemahannya tidak bisa bebannya maksimal, ya, maksimal 5 sampai 7 kilo saja. Ya, ada juga skeletal traction. Skeletal traction tulangnya memang yang kalau kalian lihat tadi tulang, ya ini pada gambar yang foto ini itu ada pen yang dipasang langsung ke tulang tibianya, ya, kemudian ditarik untuk biasanya ada fraktur femur seperti ini. Kemudian ada balance traction. Balance traction ini, ya, gambar D dan E, ya. Nah, ini. Jadi traksi secara balance di tibianya ditraksi, di femur juga ditraksi, ya. Nah, ini semua pilihan untuk konservatif. Ada juga dengan casting, ya, gips, ya, gips seperti ini. Oke, ada juga dengan bracing seperti ini, ya, dengan alat bantu jalan, ya. Oke. Nah, ada juga eksternal fiksasi. Eksternal fiksasi biasanya pada open fraktur, ya, kita lakukan dengan cedera jaringan lunak yang berat, ya, atau ada cedera neurovaskular, ya, ada open fraktur dengan cedera ini, pada fraktur pelvis juga. Ya, komplikasinya biasanya terjadi infeksi pada pin tracknya, pada pen yang terpasang. Kemudian ada delay union. Ya, ini eksternal fiksasi. Nah, kelebihannya ini kita bisa transport dia punya tulang, ya. Oke. Kemudian fiksasi internal, indikasinya fraktur yang tidak dapat direduksi, ya, dengan baik, ya. Nah, kecuali pada fraktur terbuka kita tidak sarankan, ya, khusus untuk grade 2 dan 3 kita tidak sarankan untuk internal fiksasi secara langsung, ya. Fraktur tidak stabil, ya, cenderung bergeser. Kemudian biasanya pada fraktur patologis atau fraktur multiple atau pasien dengan perawatan khusus, misalnya dengan cedera kepala, ya, biasanya langsung kita pasang internal fiksasi. Nah, ini macam-macamnya, ada pin, ya, dengan ini pen istilahnya orang selalu disebut-sebut, ada juga dengan wire, ya, kawat lunak. Kemudian ada plat dan screw, ya, plat dan ada baut-baut ini, screw-nya. Ada intramedullary nailing, ya, di medulanya, di sumsum tulang kita masukkan implan, ya. Ada juga intersegmental screw, ya, dengan screw seperti ini kita masukkan saja, ya, untuk memegang segmen fraktur. Oke. Nah, rehabilitasi, jika kita sudah melakukan fiksasi pada tulang, maka kita perlu melakukan early mobilization dengan, ya, dengan baik. Kenapa kita perlu memfiksasi tulang? Salah satu alasannya adalah supaya dia bisa direhabilitasi secara cepat. Fungsinya jauh lebih baik begitu kita bisa melakukan rehabilitasi dengan cepat, ya, agar bisa kembali kondisi pasiennya, ya, sebisa mungkin mendekati kondisi sebelum cedera, ya. Pendekatannya sangat pragmatis, jadi mengikuti kondisi pasien juga. Misalnya di toko begini masih sakit, ya sudah sampai di situ saja dulu, ya, pelan-pelan, ya. Kemudian melibatkan multidisiplin, ya. Jadi tidak hanya ortopedi saja. Kadang kita harus dengan bukan kadang, memang harus dengan rehabilitasi medik, ya. Kemudian dengan ahli, misalnya ada cedera saraf juga, kita dengan neuro atau bedah saraf misalnya. Ya, penting untuk ditindaklanjuti. Ya. Nah, komplikasi fraktur, ya, kita bagi dua, ada yang early, ada yang late, ya, ada yang segera, ada yang nanti yang berlangsung lama, ya. Yang early, yang apa? Yang early biasanya terjadi shock,
ya, terutama pada tulang-tulang panjang, tibia, terutama femur dan pelvis. Itu bisa terjadi shock hipovolemik. Kemudian ada tadi cedera pembuluh darah, cedera saraf. Kemudian ada compartment syndrome, ya. Jadi terjadi udem hebat, ya, di intrakompartemental, ya, fasio osteal, ya, osteofasial kompartemennya, ya. Jadi di ekstremitas kita itu ada ruangan-ruangan yang diisi oleh otot dan pembuluh darah. Nah, kalau misalnya terjadi udam hebat pada ototnya, itu bisa menekan pembuluh darah. Akhirnya ekstremitasnya itu bisa mengalami iskemik, ya. Atau terjadi infeksi dari awal, ya. Ya, ini bisa menyebabkan osteomielitis. Kemudian komplikasi lanjutnya yang LED, ya, bisa terjadi delay union. Delay union, ya, kalau tadi kita lihat kira-kira sekitar 6 bulan, ya, fraktur itu harusnya bisa tersambung dengan baik, ya, misalnya. Bisa terjadi delay union namanya. Delay union artinya belum tumbuh kalus dengan baik, justru lewat fasenya, ya, sudah melewati fase kalus misalnya fase 4 bulan atau 6 bulan, kok belum nyambung-nyambung juga, maka kita sebut sebagai delay union, ya. Sampai kapan? Sampai 2 kali waktu kesembuhan normalnya. Jadi misalnya untuk ekstremitas atas tadi pada anak-anak, dia harusnya sudah nyambung di bulan kedua, ya, pekan ke-8 atau pekan ke-12, ya, bulan ketiga. Maka lewat dari itu belum nyambung, maka kita sebut sebagai delay union. Sampai kapan? Sampai 6 bulan, ya, sampai 2 kali dia masa sembuh normalnya. Tapi begitu lewat belum nyambung juga, maka kita golongkan sebagai non-union. Tidak nyambung, ya. Nah, kalau tidak nyambung, ya perlu disambung berarti. Kalau delay masih bisa kita observasi, ya. Nah, ada juga malunion. Malunion artinya tereduksi, ya, ataukah terjadi union, hanya saja tidak tereduksi dengan baik, ya, tidak kembali secara anatomis. Bisa juga terjadi avaskular nekrosis karena fraktur di distal, suplai darahnya cuma dari distal, maka segmen proksimalnya tidak mendapat suplai darah, tidak dapat nutrisi, maka terjadi avaskular nekrosis. Biasanya pada fraktur neck femur atau kolum femur, ya. Pembuluh darahnya di situ terbatas, ya, aliran darah terbatas. Begitu terjadi fraktur, suplai nutrisi tidak sampai ke proksimal atau di femoral head-nya atau kaput femoris, maka terjadi avaskular nekrosis. Bisa terjadi kompresi saraf, ya. Lama baru diketahuan fraktur kompresi pada punggung misalnya, ya. Terjadi kalus yang menebal, tertekan dia punya saraf. Atau terjadi kontraktur otot karena lama tidak digerakkan, ya. Ototnya jadi memendek, tidak bisa maksimal dia punya gerakan sendi. Atau terjadi kekakuan sendi, ya, baik karena frakturnya sendiri ataupun karena terlambat untuk digerakkan, ya. Dan paling sering terjadi osteoartritis, ya. Kenapa? Ya tadi dari komplikasi semua ini, dari kontraktur otot kemudian kekakuan sendi, ujung-ujungnya akan terjadi osteoartritis. Baik, itu materi hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan, Dek. Kita punya waktu, sudah lewat sebenarnya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Tadi kalian ada tugas, ya. Kita tolong tuliskan saja, ya. Nanti store lewat e-learning. Tugasnya apa tadi? Tanda pasti fraktur. Ya. Tanda pasti fraktur. Saya minta tolong dimasukkan saja. Baik. Ada pertanyaan, Dek? Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi Dok, izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Tapi Dok mau bertanya, Dok, misalkan apakah semua jenis fraktur itu, Dok, tadi harus kita traksi, Dok, atau kita tarik, Dok? Kan tadi ada macam-macam jenisnya, ada yang oblik, ada yang butterfly, ada yang avulsi dan lain-lain. Apakah semuanya itu harus ditraksi memang, Dok, atau jenis-jenis tertentu saja yang ditraksi, Dok?
Tapi mungkin itu saja dok. Ya, traksi apa maksudnya? Traksi di akhir kah? Traksi untuk definitive treatment atau traksi untuk penanganan awal? Tapi dok, yang penanganan awal dok. Ya, jadi untuk penanganan awal, traksi itu kita lakukan longitudinal ya, cuma mengikuti saja dia punya deformitas dulu, baru pelan-pelan kita kembalikan ke dia punya posisi anatomis. Ya, jadi itu saja. Kalau memang terjadi deformitas, terjadi bengkok, kita lihat ekstremitasnya, ya sudah bisa dilakukan traksi sedikit-sedikit. Ya, tapi jangan terlalu ekstrim, cepat atau disentak, jangan. Ya, kembalikan saja pelan-pelan. Kenapa? Di situ yang kita mau lawan, kenapa kita harus traksi adalah muscle spasme, ya. Jadi spasme ototnya yang kita mau antisipasi, ya. Jadi kalau bilang fraktur oblik, fraktur ini sebenarnya bukan bergantung dari situ, ya, bergantung dari deformitasnya. Ya. Nanti fraktur oblik atau fraktur fraktur pattern itu nanti berhubungan dengan pemilihan terapi akhir yang kita akan pakai, ya. Oh, ini mau pakai fiksasi model apa, ya. Dan tadi tentunya untuk mencari tahu mekanisme trauma berhubungan atau tidak, ya. Itu. Terima kasih dok. Sama-sama. Ada lagi dek? Tidak ada? Baik. Kalau ya silakan. Tapi dok, maaf sebelumnya dok. Ya. Tapi dok, ingin bertanya dok, mungkin untuk ininya dok, tugasnya dok. Tapi dok untuk tugasnya itu diketik atau bisa ditulis dijawab dok nanti atau di e-learning ya. Nanti saya buatkan ininya. Tadi enggak. Tapi dok, iya dok. Ya. Dan untuk waktu ininya dok, batas pengumpulannya dok. Nanti ini, ya. Tapi dok, iya dok. Akan ada di e-learning langsung, ya. Tapi dok, iya dok. Nah. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Sama-sama. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, nanti kalau misalnya ada ini, nanti di pertemuan berikutnya boleh disampaikan kalau ada pertanyaan lagi, ada sesuatu yang kurang jelas. Terima kasih semuanya, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa banyak-banyak berdoa, doakan juga saudara-saudara kita yang sedang berjuang, ya, sedang cerita saudara-saudara Muslim kita di Palestina, di Syria, di mana-mana saya di seluruh dunia yang sementara memperjuangkan. Sebenarnya mereka bukan memperjuangkan diri mereka itu, mereka mewakili kita untuk berjuang. Ya. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok.